saya bisnis, tapi nggak perlu orang tahu. Jadi uang ini uang halal, nggak ada uang haram. Kalau ada uang haram, nanti uang haram ini kalau saya berikan kepada orang, nanti nggak berkah nanti. Jadi saya takut sama yang Maha Kuasa, takut sama Allah SWT, karena hidup ini sementara di dunia, bahwa tidak ada yang hidup selama-lamanya. Jadi kalau mati nggak usah takut kita mati, bahwa kita akan mati, ya kan? Jadi nggak usah takut dengan orang-orang yang salah, ya. Kita harus berani, kalau kita benar harus berani. Beberapa pekan belakangan ini, kita cukup fokus menguliti sang mantan penguasa Tanah Abang, Hercules Rosario de Marsal, yang dikenal sebagai mantan preman yang keras, bengis, dan istilah apapun itu, yang mungkin bisa menggambarkan betapa buruknya seorang Hercules. Sekarang coba kita lepas kacamata yang selama ini kita pakai untuk melihat preman bengis itu, yakni kacamata yang memposisikan diri sebagai pribadi yang resah dengan keberadaan para preman. Mari kita kenakan kacamata yang berbeda yang menempatkan kita sebagai pribadi netral tanpa terkontaminasi oleh apapun untuk bisa menyelami dan melihat warna dari seorang Hercules. Seperti halnya Hercules, setiap manusia memiliki sisi baik dan buruk. Ini adalah bagian dari kodrat manusia yang paling mendasar dan universal. Tidak ada manusia yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya jahat. Di dalam setiap hati ada cahaya dan juga bayangan. Bahkan orang yang paling mulia sekalipun pernah merasa marah, iri, atau egois. Dan orang yang paling rusak sekalipun masih bisa menunjukkan kasih, menyesal, dan berubah menjadi lebih baik. Kebaikan dan keburukan bukanlah dua kutub yang terpisah, tapi dua kemungkinan dalam satu jiwa. Setiap manusia membawa cahaya dan kegelapan di dalam dirinya, tapi siapa kita sesungguhnya ditentukan oleh siapa yang kita beri makan hari ini. Cahaya atau bayangan. Simak video yang menjelaskan sisi lain dari seorang mantan preman yang ditakuti di Jakarta. Ini dia. Persiapan besok ini kita siapkan. Sebenarnya nggak pernah kita mau tunjukkan semacam ini di media ya. Tapi besok ini kita tunjukkan di media karena kalau nggak tunjukkan, mungkin orang-orang yang jolim, orang-orang fitnah itu biar tahu. Makanya kita tunjukkan bahwa kegiatan Pak Hercules itu sebulan sekali, 2 bulan, sebulan sekali, sebulan 2 kali seperti ini. Dan doa juga di sini. Doa setiap malam Jumat tempat ini, doa tidak pernah putus. Tadinya di dalam rumah saya di lantai 3. Rumah saya lantai 3 itu kadang-kadang bisa masuk 300 orang. Kalau sampai keluar itu pakai itu bisa sampai 400 orang. Sehingga karena berhubungan ini depan ini kosong, 2 kapling ini saya bayarin, saya ratakan, saya pasang ini. Sementara buat untuk taruh mobil, ya taruh mobil sebagian udah dikeluarin ya, sebagian udah dikeluarin. Ada Alphard, ada Rubicon, ada BMW M4, BMW seri 5, dan di Santarano mobil kesayangan saya. Ya 2006 saya beli, kilometernya baru 8.000. Padahal 2006 saya beli, kilometernya baru 8.000, taruh situ. Dan mobil yang lainnya juga sebelah sini. Nah ini memang tempat ini memang buat untuk setiap malam Jumat seminggu sekali itu untuk bertemu dengan anak-anak yatim yang tersebar di berbagai panti asuhan. Saya kumpulkan di tempat ini untuk berdoa bersama-sama di sini. Sudah puluhan tahun lah, ya, tidak pernah ketinggalan dan tidak pernah namanya 1 minggu tidak dijalankan. Jadi tidak pernah putus.
Ya, jadi teman-teman media, inilah kegiatan saya setiap minggu di sini acara yatim, dan sebulan sekali saya pasti mengadakan untuk duafa. Duafa termasuk rumah saya di Indramayu. Nah, boleh ke sana, boleh teman-teman media boleh juga liput, dan di sana juga sama, tidak pernah putus juga untuk doa malam Jumat, dan juga sebulan sekali juga mengadakan juga pembagian sembako buat masyarakat juga. Jadi kegiatan ini tidak ada uang haram di sini, tidak ada uang memeras, tidak ada uang memalak-malak. Ini uang hasil kerja keringat saya. Ya, saya bisnis, tapi nggak perlu orang tahu. Jadi uang ini uang halal, nggak ada uang haram. Kalau ada uang haram, nanti uang haram ini kalau saya berikan kepada orang, nanti nggak berkah nanti. Jadi saya takut sama yang Maha Kuasa, takut sama Allah SWT, karena hidup ini sementara di dunia, bahwa tidak ada yang hidup selama-lamanya. Jadi kalau mati nggak usah takut kita mati, bahwa kita akan mati, ya kan? Jadi nggak usah takut dengan orang-orang yang salah. Ya, kita harus berani. Kalau kita benar harus berani.